Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 7, Dimas Eko Prasetyo, saya sendiri, dan Rizky Abdul Malik eh, akan mempresentasikan terkait proyek kelas Manajemen Teknologi dan Inovasi kelas B yang berjudul Pengembangan Digitalisasi Pengelolaan Alat Berat menggunakan pendekatan Design Thinking. Lanjut, Mas. Untuk abstraknya, yaitu PT WKI merupakan anak perusahaan dari PT Waskita Karya Persero Tbk yang berada dalam naungan Kementerian BUMN. Nah, PT WKI ini sebelumnya bergerak pada bisnis investasi energi seperti pembangkit listrik mini hidro serta fabrikasi baja. Namun, mulai dengan saat ini, mulai mengembangkan lini bisnis baru seperti jasa konstruksi skala kecil, pertambangan, dan penyewaan alat berat. Dalam proses pengelolaan alat berat, tingkat utilitas dan produktivitas, alat berat merupakan pilar penting dalam aktivitas bisnis perusahaan. Saat ini, PT WKI mengelola alat yang cukup banyak, yaitu sejumlah 1.316 alat. Dalam proses pengelolaan alat berat, PT WKI mengalami beberapa permasalahan, yaitu seperti evaluasi keadaan operasional yang tidak dapat dilakukan secara real time, akurasi datanya rendah yaitu human error, evaluasi produktivitas dan utilitasnya tidak baik, serta pengendalian biaya maintenance yang kurang baik. Oleh karena itu, sangat diperlukan monitoring baik dari segi operasional maupun segi maintenance. Inovasi dan digitalisasi dalam pengelolaan alat berat sangat dibutuhkan guna menunjang proses bisnis perusahaan. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi metode pengelolaan alat berat yang saat ini berjalan guna meningkatkan kinerja operasional alat berat, merumuskan rekomendasi desain pengelolaan alat berat menggunakan metode design thinking dan framework analisis. Dihasilkan rekomendasi pembuatan dashboard kontrol, pemasangan GPS system, serta fuel sensor dalam proses pengelolaan alat berat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan serta rekomendasi bagi pengembangan digitalisasi sistem pengelolaan alat berat yang saat ini berjalan di PT WKI. Next. Nah, untuk bab satunya ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, ruang lingkup, serta sistematika penelitian. Next, Mas. Untuk latar belakang, PT WKI memang yaitu tadi ya, bergerak pada bisnis investasi alat berat, seperti listrik mini hidro, fabrikasi baja, namun saat ini mulai merambah lini bisnis baru, yaitu jasa konstruksi skala kecil, pertambangan, penyewaan alat berat. Saat ini cukup besar pengelolaannya sejumlah 1.316. Permasalahan dalam pengelolaan alat berat yang dihadapi PT WKI yaitu seperti evaluasi kegiatan operasional yang tidak dapat dilakukan secara cepat dan real time, akurasi data rendah, evaluasi produktivitas dan utilitas, serta pengendalian biaya maintenance yang kurang baik. Next, Mas. Untuk rumusan masalahnya, itu yang pertama, bagaimana dapat melakukan pengelolaan alat berat secara real time agar pengambilan keputusan dapat dilakukan secara cepat. Bagaimana menganalisis proses bisnis PT WKI menggunakan metode yang tepat. Bagaimana rancangan inovasi atau tahapan yang diperlukan dalam pengembangan sistem pengelolaan alat berat yang sedang beroperasional di PT WKI. Next. Untuk tujuan penelitiannya, pertama, mengidentifikasi metode pengelolaan alat berat yang saat ini berjalan untuk meningkatkan kinerja operasional, menganalisis proses bisnis PT WKI saat ini dengan menggunakan bisnis model Canvas. Yang ketiga, memberikan rekomendasi rancangan inovasi atau tahapan dalam pengembangan sistem pengelolaan alat berat menggunakan pendekatan design thinking dan framework analisis. Next. Untuk manfaat penelitian, ada secara akademis dan praktis. Untuk secara akademis, dampak bagi akademis adalah peneliti dapat mengimplementasikan metode bisnis model Canvas, design thinking, serta framework analisis. Dampak praktis yaitu rekomendasi rancangan inovasi atau tahapan pengembangan sistem pengelolaan alat berat yang dapat dilakukan secara real time, dapat melakukan evaluasi terhadap produktivitas dan utilitas alat berat secara real time, hingga mengendalikan biaya maintenance secara baik di PT WKI.
Untuk ruang lingkup penelitiannya ini dilakukan studi kasus pada inovasi pengelolaan alat berat yang digunakan di PTWKI. Metode yang digunakan untuk menganalisis proses bisnis dari PTWKI menggunakan bisnis model Canvas, design thinking, dan framework analisis. Untuk sistematika penelitiannya yaitu mulai bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 analisis dan pembahasan, dan bab 5-nya kesimpulan dan saran. Untuk bab 2 tinjauan pustaka, di sini ada beberapa yang kita bahas, yaitu design thinking, bisnis model Canvas, alat berat, maintenance, dan Internet of Things. Yang pertama, design thinking, menurut Keller and Brown, mengungkapkan bahwa design thinking adalah sebuah pendekatan inovatif yang berpusat pada orang-orang yang diambil dari perangkat desainer untuk mengintegrasikan kebutuhan orang, kemungkinan teknologi, dan persyaratan untuk kesuksesan bisnis. Nah, langkah-langkah design thinking ini ada beberapa langkah ya. Yang pertama, empathize atau fase empati, define dalam pendefinisian, dan ideate tahap fase ide, prototype pembuatan prototype, dan testing tahap pengujian. Next. Ini di sini bisnis model Canvas yaitu menurut Osterwalder dan West menjelaskan bahwa bisnis model Canvas terdiri dari 9 blok bisnis. Blok bangunan ini berisikan bagian-bagian penting yang menjelaskan tentang bagaimana organisasi tersebut menciptakan manfaat dan juga mendapat kemanfaatan dari pelanggan. Next, Mas. Alat berat, di sini alat berat ini merupakan kendaraan-kendaraan besar yang umumnya terbuat dari baja dan logam dan berfungsi untuk memudahkan pekerjaan yang membutuhkan tenaga besar. Ini menurut Stianti ya. Jenis-jenis alat berat yang umum digunakan pada suatu proyek tuh dan pertambangan itu ada ekskavator, dozer, off-highway truck, dan loader. Untuk maintenance sendiri, menurut Atsauri, maintenance atau pemeliharaan adalah kegiatan untuk memelihara atau merawat mesin-mesin pabrik, termasuk mengadakan perbaikan, penggantian yang diperlukan, sehingga tercapai suatu keadaan proses produksi yang optimal. Nah, untuk jenis-jenis kegiatan maintenance, ini ada 3, yaitu preventive maintenance, predictive maintenance, serta corrective maintenance. Selanjutnya, Internet of Things. Internet of Things dapat digambarkan sebagai sekumpulan hal yang saling berhubungan melalui web atau internet. Hal-hal ini di sini bisa berupa seperti label, sensor, orang, dan sebagainya. Nah, kemampuan Internet of Things untuk mengumpulkan informasi dan data dari iklim yang sebenarnya, informasi ini kemudian akan ditangani untuk memahami pentingnya kemampuan IoT untuk dapat berbicara satu sama lain. Nah, itu IoT ini umumnya dapat diterapkan pada segala bidang ya. Nah, dalam kasus kita ini Internet of Things ini diterapkan pada alat berat sehingga dapat berguna pada proses evaluasi dan monitoring alat berat. Next, Mas. Untuk bab 3, metodologi penelitian. Di sini kita membahas flowchart. Nah, ini ya metodologi penelitian, flowchart langkah-langkah penelitiannya itu mulai dari yang pertama itu mulai, terus perumusan masalah dan tujuan penelitian, yang ketiga studi literatur, yang keempat itu pengumpulan data, yaitu dengan kuesioner dan wawancara, yang kelima yaitu analisis data, design thinking dan framework analisis, yang keenam itu pengembangan fitur tambahan, yang tujuh pembuatan prototipe interface, yang kedelapan selanjutnya itu pengujian atau feedback, 9 hasil dan pembahasan, selanjutnya kesimpulan dan saran, lalu selesai. Next, Mas. Untuk teknik pengumpulan data, ini berupa hasil wawancara dan pengisian kuesioner dengan mengacu pada kriteria desain. Dalam hal ini wawancara seperti middle management dan kuesioner untuk superintenden lapangan untuk peralatannya dan operator. Untuk metode analisis data, data yang didapatkan akan dilanjutkan dengan penggambaran kriteria design thinking dan dimasukkan dalam blok PMC untuk kemudian ditentukan hasil solusi, penerapan masalah yang ditemukan pada penelitian, serta rekomendasi yang diharapkan untuk dapat mengembangkan inovasi. Untuk selanjutnya, bab 4 dijelaskan oleh Mas Rizky.
Baik, terima kasih Mas Dimas. Selanjutnya itu bab 4, yaitu mengenai hasil bisnis model canvas design thinking analisis. Jadi dalam design thinking sendiri kita dimulai dari fase pertama, yaitu fase empathize. Dalam fase ini kami melakukan penelitian dengan menganalisis masalah yang dialami dalam sistem pengelolaan alat berat yang saat ini berjalan dengan cara wawancara, kemudian juga kuesioner. Kemudian berikut merupakan list pertanyaan untuk kuesioner sebelum dilaksanakannya inovasi digitalisasi dalam sistem pengelolaan alat berat. Itu totalnya ada 8 dengan list pertanyaan sebagai berikut. Baik, selanjutnya dalam fase desain, di sini kami juga memanfaatkan BMC untuk mengetahui aktivitas penggunaan dan penyewaan alat berat milik PTWKI ini. Jadi yang dari hasil pengisian ini yang menjadi concern itu adalah di key activities PTWKI, yaitu operasional alat berat dan juga maintenance alat berat dan juga pengelolaannya. Kemudian dari hasil dalam fase ini, masalah yang dalam fase define, masalah yang sudah diketahui melalui kuesioner kepada operator dan alat berat itu diketahui, namun diperlukan untuk pendefinisian agar mudah dipahami. Berikut merupakan masalah-masalah yang ada pada sistem pengelolaan alat berat yang saat ini berjalan. Itu yang pertama itu apakah dari salah satu kuesioner itu apakah operator itu merasa operator dan middle management itu merasa kurangnya efektif terkait pelaporan maintenance alat berat yang saat ini berjalan. Kemudian dari middle management dan juga officer dan juga pelaksana itu merasa diperlukannya inovasi digitalisasi dalam sistem pelaporan maintenance alat berat. Kemudian dalam segi define agar lebih baik analisanya, kami melakukan dengan framework analisis aktivitas pengelolaan alat berat. Yang pertama itu ada dari investigation of the situation. Jadi operator dan pelaksana memerlukan respon yang cepat dari officer dan middle management. Kemudian secara perspektif pemilihan metode distribusi informasi dari operator dan pelaksana ke officer dan juga middle management. Analisis of needs-nya distribusi informasi yang secara real time terkait informasi dari alat berat. Kemudian evaluation of option-nya, pengembangan sistem monitoring existing dengan penambahan GPS system dan juga fuel sensor. Kemudian definition of requirement-nya, dashboard monitoring baru untuk mempercepat pengambilan keputusan dari middle management ataupun officer sebagai pengontrol. Kemudian dari situ kami merumuskan dalam fase ideate, dalam fase ini untuk dapat memecahkan masalah-masalah yang sebelumnya kita berhasil analisa di fase define, itu kita berikan ide untuk memecahkan masalah tersebut. Yang pertama itu adalah pembuatan dashboard monitoring alat, yaitu sebagai media untuk mengatasi permasalahan lambatnya respon officer dan middle management dalam operasional dan maintenance alat berat. Kemudian itu ada pemasangan GPS system atau machine hour sebagai alat untuk menunjang terciptanya sistem pengontrolan lokasi dan jam kerja alat berat yang terintegrasi. Kemudian itu juga ada pemasangan fuel sensor sebagai alat untuk menganalisis produktivitas alat berat yang sedang beroperasi. Nah, di sini dari beberapa dashboard dan juga beberapa item IoT lain itu akan terkoneksi dipasang pada unit alat berat. Kemudian itu akan terkoneksi dengan data proses dan juga control room, dan kemudian dapat dilihat dalam dashboard yang kemudian terkoneksi terhadap SAP. Nah, berikut untuk salah satu dalam fase prototype, tambahan fitur yang telah dirumuskan pada fase ide itu dibuatkan prototipe-nya untuk dimasukkan ke dalam existing system. Jadi ini adalah gambaran untuk desain dashboard untuk pengontrolan alat berat. Kemudian setelah prototipe itu dibuat, kemudian dilakukan pengetesan. Dalam fase ini pengetesan
digitalisasi pengelolaan alat berat dilaksanakan pada salah satu pilot project di proyek A. Pada proyek A ini dilakukan pemasangan sensor GPS pada 50 alat berat berupa ekskavator, bulldozer, motor grader, vibrator roller, dan juga dump truck. Dan pemasangan sensor untuk bahan bakar pada 20 alat berat dump truck. Setelah dilaksanakan pemasangan sensor GPS dan bahan bakar, dilakukan pengecekan dan evaluasi kepuasan pengguna dengan sistem yang telah diperbaharui. Jadi dalam hasil pengetesan ini juga itu diberikan kuesioner dan juga wawancara, itu sebanyak totalnya 9 pertanyaan, yang 5 diantaranya itu adalah pertanyaan yang sama yang diberikan pada saat pendefinan masalah tersebut. Jadi hasil dari penelitian tersebut, implikasi dari hasil penelitiannya, dari hasil penelitian ini dapatkan implikasi yaitu proses bisnis dalam pengembangan sistem inovasi pengelolaan alat berat. Dalam hal ini, inovasi konsep dashboard control dapat lebih dipahami dan lebih optimal untuk direalisasikan pada sistem yang akan dibangun atau dikembangkan. Inovasi sistem pengelolaan alat berat diharapkan tercipta sesuai kerangka aliran dan sesuai dengan kondisi proses bisnis yang ada, sehingga dapat memenuhi kebutuhan user. Kemudian pengembangan berkelanjutan pada sistem inovasi pengelolaan alat berat sangat diperlukan untuk dapat terus memenuhi harapan dan kebutuhan user. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan itu adalah dengan menganalisis proses bisnis PTWKI dengan menggunakan bisnis model Canvas dan pengelolaan alat berat yang merupakan key activities dalam bisnis PTWKI, sehingga dapat sangat diperlukan inovasi dalam pengelolaan alat berat untuk meningkatkan aktivitas, produktivitas, dan efisiensi kerja. Kemudian, pengelolaan alat berat dapat dilakukan secara real time dengan cara menggunakan dashboard control sebagai media untuk mengontrol operasional alat berat. Selain itu juga menambahkan fitur GPS system dan fuel sensor terhadap unit itu dapat mendukung terciptanya pengontrolan dan pengelolaan alat berat secara real time. Dengan disusunnya analisis BMC dan design thinking pada inovasi dashboard control, pengelolaan alat berat diharapkan dapat membantu proses pengembangan sistem atau aplikasi melalui proses penerapan, pelaksanaan pekerjaan, dan evaluasi, sehingga dapat meningkatkan tingkat keberhasilan sistem atau aplikasi dashboard pengelolaan alat berat. Kemudian saran dari penelitian yang telah dilakukan untuk PTWKI itu adalah perlu dilakukannya penerapan secara menyeluruh pada unit alat berat terkait dengan inovasi digitalisasi pengelolaan alat berat, yaitu dengan dashboard dan juga penambahan GPS system serta fuel sensor. Kemudian pengembangan secara berkelanjutan atau continuous improvement itu juga sangat diperlukan dalam pengelolaan alat berat milik PTWKI, karena seperti pengembangan aplikasi untuk mobile phone agar dapat mempermudah pengguna aplikasi karena prototype site ini masih berbasis website. Kemudian untuk daftar pustaka dari penelitian kali ini itu adalah sebagai berikut. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.